Oke. Jadi kegiatan kita lanjutkan. Jadi untuk teman-teman guru yang sudah mengisi kalimat rampung, saya ucapkan terima kasih. Jadi selanjutnya saya akan membacakan kalimat rumpang yang teman-teman sudah tuliskan di stick note ini. Pertanyaan nomor 1, kita memimpikan murid-murid yang. Nah, di sini ada yang menuliskan, saya memimpikan murid-murid yang soleh, soleha, berakhlak mulia, santun kepada orang tua, baik di rumah maupun di sekolah, berbudi pekerti yang luhur, berpikir kritis. Kemudian murid-murid yang soleh, berakhlak mulia, santun kepada orang tua, baik di rumah maupun di sekolah juga. Jadi yang pertama dan kedua ini sudah sama. Yang berikut, cerdas dan berakhlak mulia, santun soleha kepada orang tua baik di rumah maupun di sekolah, berbudi pekerti luhur, berpikir kritis, semangat dalam belajar. Saya memimpikan murid yang berakhlak mulia, berpikir kritis, bersemangat belajar, dan selalu harmonis. Kemudian pintar dan berakhlak mulia dan berkualitas. Kita memimpikan siswa yang cerdas. Jadi dari ke-6 ini agak mirip ya, hampir sama. Hampir sama jawaban dari teman-teman guru. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing, memiliki keistimewaan dan bakat yang dapat kita gali Oke, jadi sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan berikut, yang pertanyaan nomor 1 tadi, saya memimpikan murid-murid yang sudah saya bacakan tadi, jawaban dari teman-teman guru kita akan simpulkan. Kita akan simpulkan dari ke-7 jawaban ini, kira-kira kita akan menarik satu kesimpulan, apa yang akan kita ambil kita memimpikan. Yang jawaban pertama, saya memimpikan murid-murid yang soleh soleha, berakhlak mulia, santun kepada orang tua baik di rumah maupun di sekolah, berbudi pekerti yang luhur, berpikir kritis. Soleh soleha, berakhlak mulia, santun kepada orang tua, baik di rumah maupun di sekolah. Berbudi pekerti yang luhur, berpikir kritis. Berbudi pekerti yang luhur, berpikir kritis. Yang luhur, berpikir kritis. Yang kedua juga sama. Ya, ketiga juga sama.
santun, soleh, soleha. Yang berikut, saya memimpikan murid yang berakhlak mulia. Jadi jawabannya juga sama. Cerdas dan berkualitas. Ini ada cerdas dan berkualitas. Yang lain sama, memimpikan siswa yang cerdas. Jadi kita bisa simpulkan. Oke. Baiklah. Jadi dari ketujuh jawaban dari teman-teman guru, kita bisa tarik satu kesimpulan bahwa kita memimpikan murid-murid yang soleh dan soleha dan berakhlak mulia, santun kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, dan berpikir kritis, cerdas dan berkualitas. Jadi dari ketujuh jawaban disimpulkan jadi seperti itu. Belum sampai. Oh iya. Kalau iya berarti ini, jadi kita bisa tarik satu kesimpulan. Iya. Jadi soleh dan soleh berakhlak mulia ini jadi dia satu nilai itu. Beriman dan bertakwa masuk di. Berakhlak mulia sudah satu dengan berbudi. Iya. Jadi ini mungkin boleh kita ambil satu kata. Oh iya. Jadi kira-kira menurut teman-teman kita bisa tarik satu kesimpulan, mana yang kalimat mana yang akan kita jadi satu. Ini kan berakhlak mulia, ini sudah dengan berbudi pekerti luhur, ini dia sama. Seperti itu ya. Iya, berpikir kritis dengan cerdas juga, dia maknanya dia sama. Kira-kira menurut teman-teman, kalau berpikir kritis atau cerdas, mana yang kita akan ambil kata? Berpikir kritis atau cerdas? Kalau berpikir kritis itu dia mampu cerdas, mampu menemukan, mampu begitu. Mampu begitu ya. Mampu menemukan. Iya. Tapi kalau ada perbedaan berpikir kritis dan cerdas. Itu ada perbedaan. Berpikir kritis adalah sesuatu kepada siswa untuk berpikir, misalnya ada satu tugas yang dilaksanakan oleh siswa tersebut tanpa orang temannya dia bisa mengungkapkan. Kalau kecerdasan itu yang akhirnya adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama adalah siswa. Itu namanya cerdas. Kalau di undang-undang. Kalau dia bisa berpikir berarti dia cerdas. Ya. Tapi utamanya dia berpikir kritis. Berpikir kritis. Iya. Mampu menemukan, mampu menggali informasi, Ya. berpikir kritis. Kami bisa mengasosiasikan Kita berpikir kritis, jadi secara berarti berakhlak mulia. Berakhlak mulia.
jelas tidak usah. Berarti dua. Jadi kita memimpikan murid-murid yang berpikir kritis dan berakhlak mulia. Seperti itu teman-teman. Jadi kita simpulkan untuk pertanyaan nomor 1 ini, kita memimpikan murid-murid yang berpikir kritis dan berakhlak mulia. Jadi kita sepakati seperti itu. Itu kan? Kalau bisa berakhlak mulia dulu baru berpikir kritis. Oh, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia dan berpikir kritis. Akhlak dulu. Berakhlak dulu baru berpikir kritis. Sekali lagi kesimpulannya, kita sepakati kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia dan berpikir kritis. Oke, jadi untuk pertanyaan nomor 1 kita sudah bisa menarik suatu kesimpulan, yaitu kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia dan berpikir kritis. Kemudian saya lanjutkan untuk membaca jawaban-jawaban yang dari teman-teman. Nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah yang pertama, anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing, memiliki keistimewaan dan bakat yang dapat kita gali seoptimal mungkin sehingga mereka dapat menjadi individu yang tumbuh berkembang dengan baik. Kemudian yang berikut, anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing kayak sama ini dan bakat dapat kita gali seoptimal mungkin. Kemudian siswa adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing, memiliki keistimewaan dan bakat berbeda. Murid adalah anak-anak yang memiliki banyak kemampuan yang harus tergali secara maksimal. Kita sebagai guru berkewajiban menuntun anak tersebut. Anak yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Kemudian anak memiliki karakter dan keunikan masing-masing juga sama. Kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus yang berakhlak mulia. Kemudian peserta didik yang menjadi tanggung jawab guru harus mendapatkan pendidikan yang lebih baik untuk masa depan mereka menuju keberhasilan. Jadi itu jawaban dari teman-teman. Ya. Karakter iya, bahwa murid adalah yang terakhir tadi. Murid adalah anak-anak yang memiliki banyak kemampuan yang secara maksimal.
anak-anak yang memiliki karakter berbeda-beda. Anak-anak memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus yang berakhlak mulia. Jadi teman-teman, kita akan dari jawaban-jawaban dari teman-teman ini kita akan menarik satu kesimpulan. Kira-kira seperti apa? Memiliki keunikan karakter masing-masing, memiliki bakat, kemudian generasi penerus yang berakhlak mulia. Berakhlak mulia sudah. Jadi kita penerima murid adalah generasi penerus yang memiliki keunikan. Makanya kalau tak tindakan Iya, kan. bakat atau karakter. Kita murid adalah generasi penerus yang memiliki keunikan. Memiliki keunikan. Tidak usah lagi karakter atau Iya, bakat minat. bakat, minat, Dari situ dapat keunikan. keunikan masing-masing. Kira-kira berarti kita ambil memiliki keunikan. Generasi penerus yang memiliki keunikan. Kalau berakhlak mulia kan sudah masuk di pertanyaan nomor 1. Iya. Generasi penerus yang memiliki keunikan. Oke. Kira-kira seperti itu kesimpulannya. Ada tanggapan lain? Tambahan dari teman-teman? Jadi di sini ditarik kesimpulan generasi penerus yang memiliki keunikan masing-masing. Dengan pertanyaan, kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus yang memiliki keunikan masing-masing. Bisa itu? Pas? Oke. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan ketiga. Di sekolah kita mengutamakan. Di sekolah saya mengutamakan pendidikan karakter. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Kemudian mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter sesuai bakat dan minat. Kemudian mengutamakan pendidikan karakter juga sama. Yang berikut di sini ada kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Mengutamakan pendidikan karakter, visi akan memberikan arah dan tujuan yang memotivasi siswa. Yang berikut, tugas kita sebagai pendidik dalam berinteraksi dengan anak didik, guru dan lingkungan sekolah serta mengutamakan kerjasama yang baik agar tercipta suasana yang menyenangkan serta mempererat hubungan sosial antara guru dan peserta didik. 367. Jadi itu adalah jawaban-jawaban dari mempererat hubungan sosial antar guru dan peserta didik. Ya, jadi dari ke-7 jawaban ada ditarik
beberapa poin-poin penting. Di sini pendidikan karakter sesuai bakat dan minat. Kemudian kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Kerjasama baik mempererat hubungan sosial antar guru dan peserta didik. Kira-kira menurut teman-teman dari ketiga poin utama itu apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Kesimpulannya Dimulai dari mana tuh? kerjasama baik mempererat hubungan sosial. Kerjasama baik antara guru dan peserta didik dan juga mengutamakan kerjasama yang baik, dan hubungan sosial antar guru Oke, jadi ini kesimpulan yang bisa kita ambil. Kira-kira saran dari teman-teman seperti apa? Ini kerjasama yang baik dan hubungan sosial antar guru dan peserta didik serta pendidikan karakter. Ini untuk kesimpulan pertanyaan nomor 3. Ada masukan dari teman-teman atau apa saran? Kira-kira seperti apa? Apa sudah bisa kita sepakati seperti ini? Kesimpulannya, di sekolah kita mengutamakan kerjasama yang baik dan hubungan sosial antar guru dan peserta didik serta pendidikan karakter, atau bagaimana kalimatnya? Pendidikan karakter itu sudah berarti pendidikan karakter tidak usah lagi. Oke. Jadi kerjasama yang baik dan hubungan sosial antar guru dan peserta didik tidak usah lagi serta pendidikan karakter. Oke. Sekarang jadi kita sepakati seperti itu ya untuk pertanyaan nomor 3. Sudah bisa dilanjutkan dengan pertanyaan nomor 4. Kita lanjut ya. Untuk nomor 4, pertanyaannya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Kemudian bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, mendapatkan ilmu dan budi pekerti, sama ya. Kemudian yang ketiga, dirinya belajar
dan dididik untuk menjadi insan yang berkompeten, berakhlak mulia, cerdas, dan memiliki keterampilan agar siap hidup mandiri. Berikut, murid di sekolah saya sadar betul mereka harus memiliki budi pekerti yang baik untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Kemudian memiliki karakter yang berbeda-beda. Berikut, dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang berkompeten dan berakhlak mulia, cerdas. Jadi ketujuh jawaban ini agak sama-sama. Oke, jadi ditarik beberapa poin penting bahwa pendidikan dan pengajaran yang layak, mendapatkan ilmu dan budi pekerti, memiliki karakter yang berbeda, menjadi insan yang kompeten, berakhlak dan cerdas. Jadi dari keempat kalimat poin utama itu, kira-kira apa kesimpulan yang bisa kita ambil untuk murid di sekolah kita sadar betul bahwa kira-kira masukan dari teman-teman pendidikan dan pengajaran ini bisa? Karena kalau ini cerdas kan dia sudah masuk di nomor 1 tadi, berpikir kritis, berhalang bahwa pendidikan dan pengajaran yang layak. Kira-kira seperti apa kesimpulan pendidikan dan pengajaran? Pengajaran satu kali itu ya. Jadi Harus kita menyatukan empati. mana yang diambil salah satu di sini. Jadi boleh ambil salah satu orang yang membuat bahwa itu merupakan salah satu ilmu yang disadari oleh semua. Dari insan yang berkompeten, Murid sekolah disadari betul. Sehingga mahasiswa itu percaya bahwa murid kita di sekolah ini sadar betul tentang apa. Jadi kan tidak harus menyatukan jalan yang berbeda. Boleh juga kita ambil salah satu yang menurut kita benar-benar disadari oleh siswa. Mendapatkan ilmu, mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Memiliki atau mendapatkan? Mendapatkan. Saya sadar Kalimatnya seperti apa? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan ilmu dan budi pekerti. di sekolah Betul. mereka mendapatkan Iya. Bahwa mereka mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Oke. Jadi ini kesimpulannya di sekolah kita sadar betul bahwa di sekolah mereka mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Seperti itu ya?
Oke. Jadi kita sudah bisa kesimpulan. Kita lanjutkan di pertanyaan nomor 5. Kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka. Kemudian berikut dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka. Agak-agak mirip. Berikut bahwa sekolah kita ini akan mencapai sekolah yang diimpikan dan didambakan bukan hanya bagi seluruh warga sekolah, lebih jauh untuk seluruh masyarakat. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk bisa menuntun anak agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki setiap siswa. Kemudian menuntun dan membimbing agar dapat mencapai kebahagiaan, mewujudkan lulusan yang terampil, kreatif, menuntun dan membimbing siswa sesuai dengan potensi yang dimiliki. Terakhir, untuk menyatukan sekolah kita adalah adanya visi dan misi sekolah. Untuk menyatukan sekolah kita adalah adanya visi dan misi sekolah. Didambakan bukan hanya bagi seluruh warga sekolah, lebih jauh untuk seluruh masyarakat. Seluruh warga sekolah, lebih jauh untuk seluruh masyarakat. Untuk seluruh masyarakat. Oke. Ya. Iya. Jadi kira-kira menurut teman-teman kesimpulan yang bisa kita ambil dari ketujuh jawaban tadi. Jadi untuk kita bisa mengambil salah satu dari ketiga poin ini, atau ada saran-saran dari teman-teman, menuntun dan membimbing murid agar dapat mendapat kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka. Kemudian didambakan bukan hanya bagi seluruh warga sekolah tapi untuk seluruh masyarakat. Kemudian mewujudkan siswa yang terampil dan kreatif. Kira-kira seperti apa kesimpulannya? Ya? Cuma itulah, baru menuntun dan membimbing siswa sesuai dengan potensi yang dimiliki. Jadi kesimpulannya ada yang menyampaikan mewujudkan siswa yang terampil dan kreatif. Berarti kesimpulannya adalah mewujudkan siswa yang terampil dan kreatif. Oke, jadi sudah kita peroleh satu kesimpulan. Kita lanjut di pertanyaan berikut nomor 6. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa
Setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang satu sama lain saling melengkapi. Tugas kita adalah mengoptimalkan bakat dan keistimewaan mereka tersebut dengan cara yang berbeda sesuai dengan apa yang mereka miliki, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang lebih maksimal. Kemudian tugas kita mengoptimalkan bakat dan keistimewaan mereka dengan cara yang berbeda sesuai dengan apa yang mereka miliki. Paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang satu sama lain. Kemudian, kalau saya paham bahwa setiap anak punya bakat dan minat yang berbeda, maka cara memperlakukannya juga berbeda sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang satu dengan lainnya, menghargai dan bekerja sama, paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Jadi itu ketujuh jawaban dari teman-teman. Jadi kita akan menarik kesimpulan dari jawaban yang tadi. Jadi jawaban ketujuh ini, ketujuh guru hampir sama. Jadi kita kira-kira seperti apa? Karena di sini sudah dari ketujuh jawaban sudah jadi satu kalimat utama yang mungkin bisa kita simpulkan. Siswa memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Tugas sebagai guru mengoptimalkan bakat dan kemampuan yang mereka miliki. Kira-kira dari kalimat itu bisa kita buat kesimpulan, atau mungkin ada saran dari teman-teman? Sudah bisa disimpulkan, iya. Jadi untuk pertanyaan nomor 6 sudah dapat kesimpulannya, yaitu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa siswa memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Tugas sebagai guru mengoptimalkan bakat dan kemampuan yang mereka miliki. Jadi untuk pertanyaan kalimat terampung cita-cita untuk murid sudah kita peroleh kesimpulannya. Jadi setelah kita peroleh kesimpulan dari kalimat terampung, sekarang tugas kita adalah kita mereview kembali
visi dan misi dari sekolah kita SDN 10 Bone Pantai, apakah sudah sama apa yang kita mimpikan dengan apa yang tertuang dalam visi misi dari sekolah kita? Visi sudah masuk semua. Cerdas, kompetitif, berlaku, berkreatif. Sudah ada. Yang tadi yang ini tuh yang kalau yang apa? Yang ini ada Pak yang sudah ini. Apa yang ini sekarang? Bukan. Yang satu tadi yang sana posisinya sana. Yang WA terakhir, Yang terakhir. dia terakhir itu. Jangan simpan itu. Kan mesti musyawarahkan lagi kalau membuat. Iya betul. Nah, Oke. Jadi kita mereview kembali visi dan misi tujuan dari satuan pendidikan. Oke, jadi ini adalah visi dan misi dari SDN 10 Bone Pantai. Kira-kira apa yang kita sudah simpulkan di mimpi kita untuk murid-murid, apakah sudah sama dengan visi misi sekolah? Oke. Yang pertama adalah kita memimpikan murid yang berakhlak mulia dan berpikir kritis. Apakah itu sudah tertuang pada ada bertakwa. visi? Bertakwa. Jadi visi SDN 10 adalah terwujudnya lulusan yang cerdas, kompetitif, bertakwa, berbudaya dan terampil. Iya. Kira-kira sudah ada sama ya? Sudah tercakup ya, sudah mencakup situ. Iya. Kemudian yang berikut, kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus yang memiliki keunikan masing-masing. Berarti masuk di terampil. Sudah tertuang di kata terampil itu. Keunikan, cerdas, keunikan generasi penerus. Jadi sudah masuk ya, sudah mencakup. Kemudian di sekolah kita mengutamakan kerjasama yang baik dan hubungan sosial antar guru dan peserta didik. Cerdas, kompetitif, bertakwa. Masuk di kata kompetitif. Kompetitif itu masuk di hubungan kerjasama sosial antar guru. Kompetitif. Oke. Kemudian saya ditanya.
Oke, ya. Jadi untuk mewujudkan mimpi kita sebagai seorang guru terhadap murid itu dikaitkan dengan visi misi sekolah. Kita fokus ke mimpi kita kepada murid. Jadi bahwa kita mimpikan murid yang berakhlak mulia dan berpikir kritis. Jadi dia sudah masuk di visi misi sekolah ya, terwujudnya lulusan yang cerdas, kompetitif, bertakwa, berbudaya dan terampil. Jadi apa yang teman-teman guru impikan, yang kita impikan bersama untuk murid-murid itu sudah tertuang pada visi dari SDN 10 Bone Pantai. Jadi untuk yang pertanyaan poin berikut yang di sini ada warga pertanyaan yang nomor 5 ya, kalau tidak salah nomor 5, iya. Itu kita sebagai warga sekolah seperti komite orang tua itu adalah pendukung untuk terwujudnya suatu visi. Seperti di sini ada pertanyaan nomor 5, kita warga sekolah yakin untuk mewujudkan siswa yang terampil dan kreatif. Jadi apa yang kita mimpikan yang tertuang dalam visi sekolah ini didukung oleh warga yang ada di sekolah, baik itu orang tua, komite, guru, dan juga tenaga kependidikan lainnya. Jadi kita di lingkungan sekolah ini memang kita adalah suatu kita berkolaborasi, bagaimana kita bersama-sama bekerja sama untuk mewujudkan visi kita. Visi dari sekolah kita adalah terwujudnya lulusan yang cerdas, kompetitif, bertakwa, berbudi, berbudaya dan terampil. Jadi visi sekolah ini bukan hanya tertuang saja kita tuangkan di slide atau apa, tapi benar-benar kita terapkan di sekolah ya. Jadi visi ini, jadi apa yang kita rencanakan itu memang kita sudah tuang di dalam visi kita atau visi misi kita. Jadi nantinya ini kita kaitkan dengan seperti ini tadi, di pertanyaan tadi, apa yang kita impikan itu sudah tertuang di dalam visi sekolah kita. Jadi kesimpulannya, apa yang teman-teman guru sudah tuang dalam jawaban-jawaban tadi sudah masuk dalam visi dari sekolah yang sudah kita sepakati bersama ya. Ini adalah visi dari sekolah kita. Iya, sedikit saya tambahkan untuk perumusan visi itu, kalau di kita dalam menarik atau dalam mengambil satu kalimat visi itu, yang pertama yang diperhatikan itu adalah orientasi daripada kalimat visi, kemudian yang kedua adalah capaian perilaku yang kita harapkan untuk visi tersebut, dan ketiga adalah kaitan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di kurikulum Merdeka ini diharapkan visi kita itu harus memiliki nilai yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6 dimensi. Nah, kalau saya melihat di sini sudah beberapa nilai-nilai yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila seperti bertakwa, berbudaya, terampil. Ini masuk pada, kalau bertakwa itu kan di dimensi pertama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kalau terampil ini kompetitif ya. Kalau kompetitif berarti dia masuk pada dimensi berpikir kritis, bernalar kritis. Nah, saya melihat ini mungkin untuk visi di SDN 10 ini sudah
mencakup nilai-nilai yang diharapkan pada profil pelajar Pancasila. Kemudian ada perlu yang saya mungkin konfirmasi di sini kalimat terwujudnya lulusan yang cerdas. Mungkin saya di sini perlu penjelasan karena kalau saya memahami kalimat yang seharusnya digunakan di situ kata lulusan mungkin lebih diganti ke objek yang dituju, siswa. Orientasi itu maksud saya, orientasi daripada visi, karena kalau lulusan mungkin itu adalah kalimat predikat kerja, sementara yang kalau yang saya pahami di visi itu yang pertama adalah orientasi, berarti menggunakan kalimat objek, di situ adalah peserta didik. Arti mungkin kalau misalnya kita menggunakan menggunakan kata yang berupa objek di situ berarti terwujudnya peserta didik, atau boleh juga terwujudnya peserta didik yang cerdas. Nah, mungkin seperti itu. Tapi bagaimana mungkin kalau misalnya dari kepala sekolah punya penjelasan lain, nah itu juga saya sudah pas Pak ya. Bisa mungkin sependapat juga Pak ya. Sependapat juga atau ya jangan sampai saya keliru, saya khawatir jangan sampai saya keliru. Ya, pas ya. Hanya isinya di sini masih mungkin sudah seperti yang Pak katakan tadi, untuk misinya itu memang pada objek. Jadi karena ini saya melanjutkan, alhamdulillah ada masukan dari Bapak, insya Allah ke depan nanti diganti. Dan ini masih simpulan dari kepala sekolah lama dengan teman-teman guru di sini. Saya bisa mengganti karena ini berbicara di situ kan harus dibahas bersama lagi. Iya. Iya, iya, ya. Jadi mungkin itu saja sekedar tambahan dan juga konfirmasi ya dari saya untuk mengenai perumusan kalimat visi. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada CGP, Bu Irma. Kalau lulusan itu juga siswa, tapi permasalahannya lulusan organisasi hanya kelas 6. Iya. Kalau siswa kan seluruh. Nah, seluruh pas gunanya agama manfaat. Arahnya ke situ. Oh iya, tapi ini bukan. Cuma menjalankan misi ini yang susah. Visi yang kita orang Iya. cuma yang melaksanakan misi itu. Yang misi ini tahapan-tahapan untuk memberankan visi. Titik beratnya sih. Iya. Yang ketiga ini mewujudkan ini agama baik terima ilustrasi. Saya catat yang tadi. Ya. Ya. Jadi lulusan itu boleh diganti itu boleh. Ibu tidak tahu. Sampai di sini. Gambar saja. Itu tulis di kertas putih. Kan macam aja. Iya. Model yang memang pada intinya diharapkan dulu itu akhir dari sekolah di nilai satu sekolah itu adalah lulusan. Itu visi itu dimasukkan lulusan itu karena dia ini kan berbeda Pancasila. Kalau dinilai dalam satu sekolah itu adalah lulusannya, ikonnya. Jadi lulusan yang baik pada sekolahnya baik.
Oke. Jadi tugas kita selanjutnya adalah dari penyampaian saya tadi, sekarang kita merumuskan. Tugas merumuskan itu bukan berarti saya secara langsung ingin mengganti visi yang nantinya akan kita sepakati nanti bersama, tapi di sini kita akan merumuskan visi yang memang sudah ada ini, itu terwujudnya lulusan yang cerdas, kompetitif, bertakwa. Jadi kita sepakati tadi terwujudnya peserta didik, seperti itu ya. Ya. Begini Bu CGP, mungkin Pak Kepala Sekolah ini melihat bahwa satu keberhasilan sekolah itu dulu ya, setiap penilaian dari itu melihat pada lulusan. Itu. Cuma kalau kita berbicara per Pancasila, pas apa yang Pak Kemas katakan tadi, kita mengacu kepada orangnya. Nah, kayak gitu Pak ya. Oh iya. Berarti kita juga tidak menghilangkan kata lulusan, hanya menambahkan peserta didik di dalamnya. Nah, kalau kita kan tidak menggunakan kata peserta didik, maka seakan-akan di situ tidak nampak objeknya. Nah, diharapkan dalam visi itu kita harus menambahkan objek dan harapan. Nah, di sini kan lulusan itu adalah harapan, sementara objeknya itu tidak nampak. Nah, bisa jadi terwujudkan lulusan yang cerdas itu tidak kita ketahui objek yang kita harapkan cerdas itu siapa. Entah itu guru, kepala sekolah. Nah, tapi karena visi itu dia harus memang berorientasi, diharapkan berorientasi, berpusat pada siswa, maka kalimat itu harus menambahkan kalimat atau kata peserta didik. Sebenarnya tidak salah, cuma hanya menambahkan kata peserta didik itu. Kalau saya seperti apa yang Bapak katakan, itu kan dulu dari kalau poinnya secara umum, siswa berprestasi itu kan lulusan berarti dia ada nilai tinggi di sekolah itu. Jadi langsung objeknya Pak, objek dia. Karena misalnya ada kegiatan untuk SN itu kan juga bisa nilai sekolah itu kan nilai di sekolah. Berarti lah objeknya saja, lulusan tidak. Cerdas. Langsung Peserta didik dengan lulusan yang cerdas. Dengan lulusan ini kalau lebih ke tidak, maksudnya begini, lulusan tesnya keluarkan saja, hilangkan saya itu Pak. Karena saya bilang tadi secara umum itu kan cuma nilai sekolah, dilihat dulu itu bahwa kalau lulusannya bagus, sekolahnya ada. Dan secara umum bagus sekolah itu berdiri saja. Tapi kalau kita berbicara sekarang itu seperti Pancasila, memang nyata semua siswa itu bukan saja dilihat satu kelulusan itu, kualitas dalam semua bidang. Kan di situ ada budaya, terampil, kompetitif, kan sudah di situ. Kira-kira menurut saya begitu. iya. Jadi kita masuk pada saran lipain. Ya, umum lagi untuk dibaca keseluruhan itu Pak ya. Ya. Saran Ibu Irma itu saja kita tulis dulu untuk ke depan kan 2025 ini sementara ini dan itu bahan untuk dimaknya kan. Betul. Nah, kira seperti itu, tapi kalimat tadi telah merubah seperti yang saran dari Pak Pengawas untuk 2024-2025 kali itu kita tuangkan kita bahas bersama orang tua. Kira boleh dilanjutkan sebentar, kita mau makan dulu. Masih ada waktu. Tidak, mungkin berjalan setengah jam lagi. Oh, iya. Iya. Oke.
tidak ada lagi beban yang dipikirkan. Biasanya kalau setelah materi itu sudah semangat itu mulai hilang kembali. Masalah yang tadi sakit rumah apa? Kalau boleh boleh. Kalau saya kalau sudah makan lebih semangat. Iya, anak-anak makan dulu. Oke, jadi sudah lanjut. Kita sudah tarik satu kesimpulan visi kita, yaitu terwujudnya peserta didik yang cerdas, kompetitif, bertakwa, berbudaya, dan terampil. Nah, tugas kita terakhir yaitu kira-kira dari visi sekolah kita ini, kira-kira apa yang akan nanti, program apa yang akan kita lanjutkan, yang kita lakukan untuk mewujudkan visi ini. Jadi kita bisa bayangkan kira-kira apa yang akan kita lakukan agar visi ini bisa terwujud. Seperti itu. Jadi saya minta saran dari teman-teman, kurang lebih beberapa menit ke depan nantinya kegiatan ini akan kita selesaikan. Hanya kita tinggal menarik satu kesimpulan nantinya apa yang akan kita lakukan. Kalau menurut saya masih ada masuk ya teman-teman, tidak apa. Untuk program saya 2024-2025 itu setiap hari Jumat kita mengadakan dari sisi keagamaan, yaitu kita berzikir dan berselawat kepada baginda. Baru yang kedua untuk peningkatan mutu yaitu diadakan lomba atau OSN. Terus olahraganya sesuai dengan O2SN, yaitu ada lari, bulu tangkis. Kalau berbicara tentang kompetensi kan sudah ada OSN-nya, diadakan lomba. Jadi kita ini ya, dari visi tadi untuk kata peserta didik yang cerdas, kira-kira apa program dari kita sekolah untuk mewujudkan peserta didik yang cerdas itu? Kegiatan apa yang akan kita lakukan? Apakah kita fokus kepada peningkatan KBM di kelas, atau mungkin ada kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan di sekolah seperti kegiatan lomba-lomba antar kelas atau seperti apa untuk mewujudkan peserta didik yang cerdas ini? Karena kan kalau untuk kegiatan OSN itu kan memang kegiatan yang dari program pemerintah, itu juga adalah tujuannya menyaring siswa-siswa yang cerdas. Tapi sebelum kita masuk ke kegiatan lomba itu, kira-kira apa yang akan kita persiapkan untuk peserta didik kita? Iya, apakah kita, iya, kalau kita fokus ke kegiatan belajar mengeras di kelas, berarti peningkatan mutunya adalah kepada guru itu sendiri, dengan misalnya kayak seperti menerapkan kita sebagai guru itu kan ada penerapan metode-metode yang harus kita lakukan di kelas untuk mendukung pembelajaran sehingga menjadi pembelajaran yang berkualitas di kelas. Maksudnya begini, bukan tadi itu untuk meningkatkan mutu guru itu kan bukan langsung kita masuk pada proses mengajar, tapi ada satu kegiatan yang dilakukan setiap hari oleh guru. Jadi kita ada kegiatan yang memecahkan masalah yang dihadapi oleh guru dulu dalam proses pembelajaran. Kalau kita langsung itu, kalau misalnya langsung proses pembelajaran itu mungkin dari mulai supervisi sudah ada, dan supervisi kan sudah tahu. Tapi dari semua kelas itu kita ngumpul mencari sesuatu yang artinya punya kelemahan, bukan kekurangan tapi kelemahan. Iya. Nah, intinya kan masuk pada pembelaan.
Kombel, ya. Kan itu pembahasan secara umum. Tiga orang. Mana? Oh, kasih dulu. Kopinya dulu kan tadi ibu terus. Oke. Jadi peserta didik yang cerdas ini yang pertama mengoptimalkan kegiatan kelompok belajar Kombel di sekolah. Jadi itu akan merupakan bagian dari program dari sekolah untuk peningkatan peserta didik yang cerdas. Kemudian juga mungkin kita bisa dalam selain dari pengoptimalan Kombel juga kita dalam di kelas itu sebagai guru bisa pembelajaran yang semacam penggunaan media-media pembelajaran yang berinovasi seperti itu untuk mewujudkan peserta didik yang cerdas ini. Di kelas itu kan ada yang namanya pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi di kegiatan di kelas itu kita bisa sebagai guru itu di kelas pada saat KBM dengan menggunakan penggunaan media-media yang inovatif. Itu juga bisa salah satu penunjang peningkatan peserta didik. Menerapkan metode pembelajaran yang kreatif, yang variatif. Yang variatif. Sebenarnya menggunakan media pembelajaran yang inovatif. Oke. Jadi tiga ini yang nantinya akan kita lakukan untuk mewujudkan visi peserta didik yang cerdas. Kemudian untuk kompetitif. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Oh, berarti fokus ke kayak semacam ada kegiatan ekstra sekolah. Saran saya begini Pak, saya memang ada program itu setiap hari Jumat, jadi fokus pada setiap kegiatan yang ada hubungannya dengan kegiatan ke depan. Baik contoh, OSN itu kan ada lomba mata pelajaran. Nah itu. Jadi diawali kegiatan keagamaan berzikir bersolat kepada baginda semua mahasiswa dan guru. Setelah itu kegiatannya ada yang kesenian, ada yang olahraga, ada yang OSN. Jadi tinggal program ini diusahakan dari kompetisi. Seperti itu Pak. Berarti semua boleh mau dimasukkan pakai program itu ke Yang saya mau tanya, saya masih mau ke kabupaten Pak supaya saya tidak salah jalan. Karena di hari Jumat kan ada proses pembelajaran. Iya. Nah, apa kita kan dalam hal melakukan kan ada hubungan juga dengan kegiatan pembelajaran kan. Contoh, OSN itu kan berbicara tentang ilmu. Ya kan gitu Pak. Dan menurut Pak Komaus, Kalau untuk sementara, ya, sementara masukkan itu sebagai kegiatan ekstra. oke. Ya. 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 Cuman karena di IKM ini belum ada rujukan untuk ini Pak. Kegiatan ekstra. Iya. Di IKM itu kan ada 3 kegiatan. Iya.
memang itu ada, cuman kita kan menunggu, belum ada kegiatan Dari cuma teori sudah disampaikan, tapi sebenarnya belum ke sekolah-sekolah. Dan berdasarkan kemarin ada COVID, jadwal berhenti. iya. Itu jadi Nah, masalah. ini yang jadi problem kami di sekolah. Kita mengadakan, kami juga sudah bahas itu Pak tentang ekstrakurikuler itu. Saya sudah kemarin saya sudah sampaikan kepada teman-teman rapat kemarin itu. Cuma problemnya itu belum ada dari Instruksi iya, dari dinas atau dari dari Diknas dan bagian kurikulum. Mestinya itu apa kita sudah boleh melaksanakan kurikuler. kalau ekstra, kalau untuk IKM itu dia yang wajib itu cuma satu. Jadi kita ambil salah satu, entah itu mungkin pramuka, entah itu mungkin kegiatan ekstra lain. Karena kan di raport IKM nanti itu kan akan ada dua macam Iya, raport. Iya. Bahkan bisa jadi tiga yang akan dinilai. Yang pertama apa namanya, nilai di siswa di kelas, baru nilai di P5, Iya. dan juga nilai di ekstra. Seperti itu. Jadi akan ada tiga yang akan kita Tapi cuma BAP-nya dua. Rapotnya Dua, iya. dalam satu rapot itu ada intra Tinggal divisi isinya satu kan? saja yang Nah, tapi kalau yang untuk B5 itu tersendiri Pak. iya. B5 itu tersendiri, kecuali yang ekstra dengan ini itu ya. Ya, tapi kalau menurut saya begini, kita juga bukan tidak ada aturan, kita merubah aturan juga boleh, tergantung program sekolah, kan begitu Pak. Kita kembangkan itu, anaknya kan ada O2SN, kita lagi tidak usah lagi memilih pada waktunya, kan sudah ada yang bilang, Akan melakukan pembinaan Ya. secara dini. ya, artinya Nah, jadi itu melakukan pembinaan secara dini pada siswa-siswa yang dipersiapkan mengikuti kegiatan pembinaan secara dini pada siswa-siswi dan dipersiapkan dalam ajang kompetisi. Oke, lanjut Baca. pertanyaan. Untuk kompetitif, melakukan pembinaan secara dini pada siswa-siswi yang dipersiapkan dalam ajang kompetisi. Jadi nantinya akan dilakukan oleh sekolah untuk mewujudkan visi kita dalam hal kompetitif. Lanjut kita bertakwa. Seperti yang mungkin Pak Iya. Yaksan Iya. tadi sudah ini kegiatan zikir itu Iya. kan masuk di Zikir. pelaksanaan. dan berselawat. Setiap hari Jumat. Belum ya? Sholat Jumat tidak dituangkan. Iya. Kalau dia ada Pak. Harus. Cuma problemnya Pak, dituangkan kegiatannya kan itu hubungannya dengan di DLP kan ada. Cuman dan sampai sekarang belum ada format untuk hal penilaian pada siswa. Nah, itu yang problem. Cuma teori kan banyak. Kegiatan ada tapi tidak ditindaklanjuti. Ya, tidak lanjut. Oke. Selesai begitu saja. Selesai. Menguap. Yang penting sudah selesai sertifikasi. Tidak lanjut ya. Berarti sudah Iya, ada itu belum. Tetap Tapi ada. tinggal dioptimalkan dan tidak lanjut. Jadi kita kan membuat format untuk isi oleh siswa kalau dia mau sholat Jumat selisih.
Jumat. Iya. Jumat tidak. Diajar melaksanakan ini seluruh pesan. Setiap hari itu sudah bukan. Ya, melaksanakan itu positif melakukan. Ya. Oke, lanjut. Sudah sangat. Iya. Laksanakan kan satu ya. Laksanakan. Iya. Kegiatan umum. Kegiatan. Semua kegiatan dia dengan berdoa. Iya. Kegiatan apa dikira? Belajar kan? Di kelas. Umum saya. Saya boleh main lagi bukan? Nah, Kalau di rumah 13, kalau berdoa. Dalam latihan itu kan dia menjaga belajar. Doa. Tidak ada yang Tidak boleh berdoa. dalam kegiatan setiap kegiatan. Kegiatan kan sudah. Oke, jadi untuk bertakwa ini yang pertama pelaksanaan zikir bersama setiap hari Jumat, kemudian pelaksanaan sholat Jumat, dan berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Sini. Di mana dia? Jamaah itu. Di masjid. Masjid, masjid Pak. Oke, lanjut kita di terakhir berbudaya dan terampil. Berbudaya dan terampil ini. Ya. Mungkin ada kayak kegiatan berbahasa daerah misalnya Ya. menentukan satu hari gitu untuk mewajibkan atau kalau ada pembiasaan seperti itu. Mungkin ada kegiatan satu hari dalam sebulan misalnya. Boleh. Pementasan. Berbudaya, budaya. Jadi, Budaya. karena kalau harus mengikuti visi ini kan berarti Iya. ada kegiatan. Ada kegiatan. Iya. Mungkin di KWSP-nya ada itu. Ada. Cuman kita kan lagi bukan lagi masuk. Iya. Khususnya sedikit Pak. Oke. Jadi langsung Nah, kebiasaan berbahasa Gorontalo lagi tadi. Iya. Iya. Kebiasaan menggunakan Bahasa daerah. Satu. Sebelumnya itu Bu, ini saya mau nanya dulu kepada staf saya ini, karena saya lihat Ibu Bonda hari ini sudah mengadakan bahasa Inggris, pengadaan bahasa Inggris. Entah ini program dari kepala sekolah atau bagaimana? Ada di sekolah? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini kecuali mau mengenai bahasa anak. Kalau sudah Itu kan sesuai IKM, ada bahasa Inggris jadi kesana. Makanya yang ada di KM itu bahasa Inggris. Iya. Tapi poli penerapan itu kesesuaian nggak susah. pelajaran pilihan, bukan wajib. Ya, Ya, daerah kan Boleh tidak boleh? kalau ada gurunya Pak, ya, kalau ada gurunya. susah. Iya. Kalau gurunya itu gampang, artinya orang mengadakan guru, cuman diterangkan harus itu seperti Mas tadi, itu tidak wajib. Iya. Cuman permasalahannya kan sudah ada buku Sudah ada buku. yang rutin. Sementara dia dicantumkan dalam ada penentuan tayangan di rapor kok. Tidak harus. Tidak harus itu Pak. Macam mulok itu kan di mana-mana pasti ada mulok. Iya. Tapi kalau tidak mengajar mulok, Iya, tidak ada, ya. Tidak ada. karena itu mulok. Sekarang mulok kan sudah Karena ada. dia sesuai dengan sama PDM. Mulok itu sudah saya kira Ada pilihan itu. Bahasa Inggris. Mau budaya negara Manggarai merasa mau bahasa Inggris budaya negara. Cuma kalau di SMP itu jadi mata pelajaran. Iya. Ah, sudah tinggal SMP sudah masih. Ada berguru. Karena kita mau mengacu dulu kepada kurikulum. Standarnya Iya. Oke. Jadi untuk berbudaya dan terampil ini yang akan kita lakukan adalah pembiasaan menggunakan bahasa daerah Gorontalo. Iya. Jadi ini adalah setiap apa? Tadi kan setiap Jumat toh,
bulan sekali. Iya, setiap bulan. 1 bulan sekali. Nanti kita program langsung saja boleh. Hari Kamis. Itu minggu keberapa? Karena satu Iya, 1 bulan itu mungkin minggu kedua. Setiap Setiap bulan. Setiap bulan. Pada minggu kedua. Minggu kedua. kedua kerja. Nah, ini sudah bagus, tolong artinya terbantu kita ini oleh Ibu CGP ini. Program sudah ada, tinggal menjalankan. Jadi kita sudah di kegiatan akhir kita ini adalah dari visi misi yang kita sudah sepakati untuk hari ini adalah terwujudnya peserta didik yang cerdas, kompetitif, bertakwa, berbudaya dan terampil. Kemudian dari perwujudan visi ini, kegiatan apa nantinya yang akan kita lakukan agar visi ini bisa terwujud. Jadi yang pertama untuk peserta didik yang cerdas yaitu mengoptimalkan kegiatan belajar kombel. Jadi untuk kombel kita di SDN 10 ini yang bernama Gen Emas. Jadi bisa diakses di PMM dan di media sosial lainnya seperti Facebook itu ada kombel kita namanya Gen Emas. Nantinya akan kita aktifkan untuk mewujudkan peserta didik yang cerdas ini. Nanti kita sekolah yang akan programkan. Kemudian menerapkan metode pembelajaran yang variatif dan menggunakan media pembelajaran yang inovatif dan interaktif. Selanjutnya untuk kompetitif yaitu melakukan pembinaan secara dini pada siswa yang dipersiapkan pada ajang kompetisi. Kemudian yang bertakwa yaitu pelaksanaan zikir bersama setiap hari Jumat, pelaksanaan sholat Jumat berjamaah dan berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Dan terakhir adalah berbudaya dan terampil, yaitu yang akan dilakukan adalah pembiasaan menggunakan bahasa daerah Gorontalo setiap bulan sekali pada minggu kedua bulan berjalan. Jadi insya Allah dari visi misi ini dan kita wujudkan dengan program-program yang nantinya akan dilakukan oleh sekolah ke depannya sehingga visi dari sekolah ini akan terwujud. Ada pertanyaan, Bu? Ya, Pak. Saya juga kurang tahu Pak Irawan itu kan menurut pemahaman saya gen itu adalah bawaan sesuatu penyakit contoh. Nah kalau kita hubungkan dengan gen emas itu yang perlu kita pahami dulu. Kalau tidak kita melangkah jauh tapi kita tidak memahami. Ya, kalau gen itu setahu saya itu bawaan suatu penyakit, dia terus menerus untuk pada turunannya. Bukan gen. Gen. Mungkin itu generasi emas mungkin. Iya, Gen Emas. Iya, kalau Berarti jangan disingkat gen. Kalau gen berarti lagi. Generasi emas Pengertiannya lain kalau Iya, kalau gen lain. generasi Kalau generasi emas itu pas. bawaan. Kalau generasi emas pas. Cuma kurang menambahkan saja. Ya. kira-kira kemarin Pak Kepsek lama membuat kombel itu apakah disepakati oleh guru-guru? Itu yang dulu saya bertanya karena saya juga kan di sini baru saya sampai itu sudah ada kombel tersebut. Jadi saya tanyakan balik ke teman-teman yang sudah lama di sini, apakah pada pembuatan kombel tersebut disepakati untuk menjadi satu nama Gen Emas itu? Mungkin kalau menurut cara berpikir saya, untuk Gen Emas itu bukan berarti
penurunan penyakit. Jadi itu mungkin generasi emas seperti itu. Mungkin Saya cuma mau contohkan cuma contoh. iya. Bukan yang katakan itu bukan penyakit. Kira-kira kalau sudah kombelnya kan nama sudah terbuat, apakah itu diganti atau seperti apa? Bukan begitu, bukan diganti. Maksud saya ditanya dulu kepada pembuat cake itu sendiri. Dan kita tidak paham. Biasa di Kombel itu ada di profil, ada di Iya, deskripsi. itu yang dia pilih tuh. Baca di PMM itu kan biasanya kan setelah nama itu ada deskripsi. Iya, Jadi betul. menjelaskan tentang nama, Iya. kegiatan, Itu dan deskripsi. program-program. Kalau lengkap seperti itu. Nanti itu biarkan dulu. Iya. Biarkan dulu. Biarkan dulu tuh. Generasi Karena yang ditinggalkan juga tidak tahu. Karena itu Itu menurun Pak. Ya. Karena ini menurun sebenarnya. menurut kalau bawahan. Karena itu menurut ke bawah, bukti yang tidak menurun itu tidak menurun. kalau di PM itu juga saya lihat masih Pak Irawan juga yang ketua kombelnya itu. Iya, Sebenarnya tidak harus apa, boleh juga di satu sekolah itu lebih dari satu. satu kombel. Bisa iya diganti bisa kan? Ya. Tidak perlu harus mengganti. Kalau menurut saya, Buat kombel baru. Kombel baru buat kombel baru. Iya. Dengan penggerak yang baru. Kan di satu sekolah itu boleh 3. menurut saya bukan saja tidak perlu lagi, cuma actionnya yang perlu. Iya. Membuat apa kita ganti Ganti nama actionnya yang tidak ada. Padahal yang diganti actionnya belum dapat. Iya. Ini lagi ganti balik. Jadi baiklah teman-teman, untuk rangkaian kegiatan pendampingan pada hari ini sudah kita lalui bersama dengan diakhiri dengan satu kesimpulan dari PC, yaitu terwujudnya peserta didik yang cerdas, kompetitif, bertakwa, berbudaya dan terampil. Jadi dan apa yang nantinya akan kita programkan nanti oleh sekolah, insya Allah nanti akan kita sama-sama, nanti mungkin kepala sekolah yang nantinya akan dilanjutkan di lain waktu dengan bersama teman-teman guru. Dan untuk acara hari ini saya selaku calon guru penggerak angkatan 10 mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah, teman-teman guru yang sudah membersamai saya pada kegiatan hari ini, yang sudah berpartisipasi, berdiskusi bersama-sama sehingga mencetuskan satu kesepakatan bersama untuk kebaikan sekolah SDN 10 ini ke depannya. Jadi saya atas nama pribadi sekali lagi mengucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon kepala sekolah dan calon Iya, sangat baik sekali penampilan dari CGP atas nama Ibu Irma. Alhamdulillah sudah dapat mandu diskusi dalam visi misi, dan ini merupakan gambaran sebenarnya untuk kita dalam merumuskan suatu visi yang sebenarnya juga tadi juga karena mungkin CGP di sini hanya lebih fokus pada diskusi sehingga pengantar materinya juga tidak diberikan di awal, tapi ada tadi sedikit pengantar materi yang tentang modul 1.1, 1.2, 1.3 sebenarnya itu saling berkaitan, dan juga mungkin sebenarnya yang perlu kami kuatkan lagi di guru penggerak itu, di mana kita sebagai seorang guru tadi seperti yang dijelaskan ibarat seperti petani itu sebenarnya kita itu sebenarnya tugas kita hanya merawat, memelihara, dan murid adalah bibitnya. Kita sebenarnya tidak boleh memaksa mereka. Kalau mereka sudah dikontrakkan sebagai tanaman misalnya jagung, padi, itu tentunya kita tidak boleh merubah kodrat yang memang sudah ditetapkan. Yang bisa kita lakukan itu hanya tinggal memelihara sesuai dengan kodrat mereka masing-masing.
Nah, seperti kita sebagai petani ya jelas tentu kalau ketika kita mau menanam padi tentu kita juga harus memiliki cukup ilmu tentang bagaimana cara merawat padi. Tidak boleh kita menggunakan disiplin ilmu yang berbeda dengan tanaman tersebut. Maka seperti itu juga diharapkan kita sebagai guru, pertama yang harus kita lakukan adalah mengetahui karakter daripada siswa. Oleh karena itu kurikulum Merdeka itu hadir, itu sebenarnya adalah untuk melengkapi dan untuk mewujudkan paradigma yang dicetuskan oleh filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi kurikulum Merdeka ini hadir untuk mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun siswa sesuai dengan kodrat masing-masing, sehingga lahirlah suatu visi, ya visi di mana kita juga harus benar-benar memperhatikan mimpi siswa ke depan sebagai guru. Makanya tadi diawali dengan puisi. Tadi kita sama-sama melihat puisi, di mana Bung Karno ketika melihat gunung, yang dia lihat bukan gunung, tapi adalah Indonesia. Itu sepertinya itu dibawa ke kita sebagai guru. Ketika kita melihat murid, sebenarnya kita melihat yang kita lihat di murid itu bukan hanya skala kecilnya saja, tapi kita harus melihat jauh ke depan, yaitu melihat murid yang ke depan itu akan seperti apa. Sehingga ini adalah salah satu sebenarnya yang membuat yang bisa memberi suatu kebahagiaan buat kita, ya. Kalau kita berpikir seperti itu, ketika kita melihat murid yang menjenuhkan, jangan lihat dia saat ini, tapi lihat dia 10 atau 20 tahun kemudian. Siapa tahu yang membuat siswa yang membuat ibu jenuh, mereka adalah pemimpin-pemimpin kita nanti. Dan bisa jadi kita di antara kita yang duduk di sini adalah siswa yang termasuk siswa yang menjenuhkan pada guru-guru yang pada waktu masa lalu. Nah, oleh karena itu kita juga seperti itu. Kita melihat bukan pada kondisi sekarang, tapi kita melihat pada kondisi 10 atau 20 tahun kemudian, supaya akan terus bangkit motivasi kita dan terus juga bangkit terus kita tetap dengan senang untuk memberikan pengajaran ataupun pendidikan kepada siswa seperti itu. Jadi mungkin ini harapan-harapan dari Ki Hajar Dewantara, dan alhamdulillah kita sudah merumuskan visi yang juga benar-benar berorientasi kepada murid, dan kedua juga berorientasi kepada masa depan atas perilaku yang kita harapkan terhadap murid. Saya rasa mungkin ini sekedar penguatan untuk kita semua, dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan bertahan hingga 2 jam ke depan. Sebenarnya waktu kita itu hanya 110 menit, tapi tidak kita sangka ternyata acaranya karena diskusi yang sangat panjang sehingga membutuhkan waktu yang agak lama, dan mungkin ini yang perlu kami mintakan permohonan maaf ya jika acara ini terlalu lama, karena memang merumuskan visi itu dia memang memakan waktu yang cukup lama. Jadi terima kasih atas antusias dari Bapak dan Ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun lama tetap mau dipoto bersama. Oke, siap. Tidak apa-apa. Ini juga pakai. Iya.